Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, sebelum saya mengisi kultum ini, sharing nasihat ini, izinkan saya bermuqaddimah dengan sholawat. Jangan karena medsos mental kau hancurkan. Jangan karena medsos iman kau gadaikan. Nah, sahabat-sahabatku, nampaknya tidak asing dengan sholawat tersebut, dengan lagu tersebut, yang bunyi aslinya adalah jangan karena uang iman kau gadaikan, jangan karena uang iman kau perjualbelikan. Tapi kita ubah sesuai tema kita sekarang, dampak media sosial terhadap mental dan iman. Makanya saya tadi ganti liriknya dari uang dengan medsos, karena sama-sama tadi ya ada output jelek di balik medsos terhadap mental dan iman kita. Nah, tentu bermedsos juga ada dampak positifnya, tetapi belakangan ini, sekarang ini lebih banyak dampak negatifnya. Ada 3, sahabat-sahabatku, dampak negatif yang paling sering dan rentan. Dan perlu kita ketahui bahwa dampak negatif ini tentu harus kita hindari. Yang dampak positifnya silahkan kita laksanakan. Ketika dampak negatif ini yang kita laksanakan, maka akan terjerumus ke dalam dosa. Dampak negatif yang pertama, sahabat-sahabatku, adalah informasi hoax. Jadi, kebanyakan yang terserap adalah informasi yang tidak benar. Sudah tidak benar, kita ikut-ikutan. Nah, oleh karenanya begitu sangat negatif dampaknya. Kita mengikuti kebohongan dari berita bohong. Bohongnya jangka panjang, sahabat-sahabatku. Karena informasi hoax itu di-share, dipublikasikan, dan tidak terbendung. Jadi bisa lebih dari sekali jangka panjang. Hoax berarti bohong. Kita percaya berita bohong, apalagi mempraktekannya berarti kita melaksanakan kebohongan. Dampak negatif yang kedua adalah perbandingan yang tidak seimbang. Jadi dengan melihat flexing, kita cemburu. Akhirnya tidak bisa sesuai yang kita lihat di flexing, kita frustasi. Nauzubillah, bunuh diri. Summa nauzubillah. Gara-gara lihat yang gak baik-baik, ya, otak tercuci. Gara-gara lihat artis mapan, kita malah stres karena gak bisa menyamai. Jadi ada perbandingan-perbandingan yang tidak seimbang. Perbandingan-perbandingan yang tidak jelas. Bukannya kita usaha, malah cuma lihat doang, akhirnya berhayal begitu. Nah, makanya dampak negatifnya menjadi perbandingan yang tidak jelas. Dampak negatif yang ketiga adalah kecanduan. Rata-rata bahasa candu itu jelek. Tadinya mabok cuma sedikit, lama-lama kecanduan. Akhirnya jadi tukang mabuk. Coba-coba narkoba dikit, lama-lama biasa jadinya kecanduan. Termasuk medsos ya, kalau sudah tingkat kecanduan sudah dampaknya negatif, sudah gak baik. Karena kecanduan kan berarti menyukai secara berlebihan ya. Hampir seperti full day, full time. Sementara akhirnya sholat 5 waktu ketinggalan. Ibadah ketinggalan. Habis waktunya dengan bermedsos. Nah, sahabat-sahabatku, oleh karenanya kita hindari ya dampak-dampak sosial yang negatif dari bermedsos, karena akan menghancurkan mental kita dan juga menggadaikan iman kita. Kita rela bermedsos demi meninggalkan sholat. Kita akhirnya mentalnya hancur gara-gara lihat medsos. Oleh karenanya, nauzubillah,
Semoga kita dilindungi dari dampak negatif medsos. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, janganlah engkau mengikuti yang engkau tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karenanya, yang tidak benar di medsos hindari. Ya, kita gak akan mengetahui ya dampak jeleknya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saat sholat 5 waktu, ya harusnya sholat kan. Apalagi kita mengetahui azan. Ini malah terus aja medsos ya, kecanduan. Jadi jangan pernah kita coba-coba ikuti yang tidak kita ketahui. Ya udah, yang pasti-pasti saja ya. Allah suruh kita ibadah ya. Sholat 5 waktu, pada waktunya sholat. Gitu. Waktu-waktu di luar ibadah kita laksanakan dengan hal-hal yang produktif. Karena nantinya Allah akan menuntut kita, akan mempertanggungjawabkan kita di akhirat. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita. Ya. Bermedsos juga sama, kita menggunakan pendengaran ya. Jangan lihat yang gak benar-benar. Kemudian jangan dengar yang tidak benar, jangan melihat yang tidak benar. Hati nurani juga, jangan terbawa emosi. Dengan lihat medsos tadi ya, banyak yang frustasi, banyak yang bunuh diri. Nah, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Mari kita hindari dan marilah kita tingkatkan produktivitas ibadah, juga melaksanakan dampak positifnya saja yang di medsos. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.